Ganti dengan bunga matahari. Bunga matahari adalah logo Chezhu kita. Ganti taplak meja dengan warna emas. Emas adalah warna keberuntungan Shizou. Untuk teh tamu, pakai teh krisan saja Shizou suka. Iya. Ini adalah cincin pertunangan yang disukai Tuan Gu dirancang oleh seniman Avery. Semoga seminggu lagi Shizou bisa menerima lamaranku. Secara pribadi memasangkan cincin di jari manisku. Nona Wen, bukankah seharusnya pria yang aktif melamar? Aku sudah 30 tahun ini Shizou baru 25, masalah pernikahan seperti ini siapa yang terburu-buru, harusnya yang aktif. Putaran terakhir Gu Shizou dan Xiao berlari berdampingan. Tikungan berikutnya akan menjadi titik balik drift memotong garis Gu Shizou. Merebut jalur dalam Lu Xiao mengejar Gu Shizou. Tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Juara telah lahir Gu Shizou, juara adalah milik Gu Shizou. Juara 3 tahun berturut-turut, Tuan Gu Shizou. Ada yang ingin kamu katakan? Aku ingin berterima kasih kepada pelatih tim kita Wen Yining, dia hadir di setiap pertandinganku. Dia adalah dewi keberuntunganku. Ku dengar kamu dan Nona Wen sudah berpacaran 5 tahun, ada rencana untuk menikah? Asalkan dia mau. Aku bisa melamar kapan saja. Sepertinya Shizou tidak keberatan menikah seminggu lagi, semoga aku berhasil melamar. Apa yang kamu katakan hari ini benar? Apa? Asalkan aku mau. Kamu bisa melamar kapan saja. Kamu ingin menikah? Aku sudah 30. Keluarga mendesakku untuk menikah. Menyuruhku menikah dengan perjodohan Shizou, kita menikah saja. Aku pergi dulu ke warung teman lama. Setelah kamu siap, turunlah. Tunggu. Seminggu lagi adalah ulang tahunmu, aku sudah memesan ruang pesta di Mingding, ingat datang tepat waktu. Apa yang kamu lakukan? Tahu saja Ningning baik padaku, aku pergi dulu. Shizou, kamu akan menerima lamaranku dan memasangkannya padaku sendiri? Shizou, kamu hebat sekali, karier dan cinta sama-sama sukses. Tapi kamu benar-benar berniat menikah dengan pelatih Wen? Mana mungkin aku dan Wen Yining hanya untuk menambah pengalaman. Pengalaman apa? Apalagi, tentu saja pengalaman mengejar Shen Qinghuan. Saat pelatih Wen belum datang, Shen Qinghuan dan Shizou dijuluki Raja dan Ratu Dunia Balap. Di arena balap Shizou dan Qinghuan bekerja sama dengan sempurna berturut-turut menjadi juara umum berkali-kali. 5 tahun lalu, Shizou menyatakan cinta pada Qinghuan dan ditolak. Qinghuan bilang suka yang berpengalaman, jadi Shizou mencari pelatih Wen untuk latihan, berlatih pacaran dan pengalaman lainnya. Qinghuan mau pulang ke tanah air, kan? Shizou, kamu mau putus dengan pelatih Wen? Iya, putus. Tapi Wen Yining pacaran lama denganku selama 5 tahun dari usia 25 sampai 30. Usia terbaiknya habis bersamaku. Aku tidak mau menyakitinya secara langsung. Lihat saja nanti. Kalau dia mau, aku bisa melamar kapan saja. Aku dan Wen Yining hanya soal nambah pengalaman. Kamu mau putus dengan pelatih Wen? Iya, putus. Tentu saja pengalaman mengejar Shen Qinghuan. Usia terbaiknya habis bersamaku. Dijuluki Raja dan Ratu di dunia balap. Ternyata 5 tahunku dengannya hanya latihan pengalaman baginya. Halo Pei Yuzi. Lamaranmu aku terima.
3 menit 30 detik. Gu Shizhou, si bocah itu juga butuh 3 menit 40 detik saat juara. Saya hebat sekali, ya. Kalau tahu kamu juga bisa balap, dan kemampuan balapmu lebih hebat darinya, dia pasti tidak bisa tidur. Keluarga Wen cuma aku satu-satunya. Perusahaan keluarga sebesar itu perlu aku warisi. Mana mungkin aku tinggalkan untuk balap sekali-kali menyalurkan hobi balap. Kamu benar-benar mau putus dengan adikku lalu menikah politik. Cinta bukan segalanya dalam hidup, aku cinta dia, tapi lebih cinta diri sendiri. Pacaran 5 tahun, relakah? Umbai cacing menempel di daging. Kalau mati, kalau tidak dipotong akan lebih sakit. Aku Pei Yuzi, aku sampai di kafe setengah jam lagi. Baik, aku segera ke sana. Berhenti. Aku tidak ingin ada siapapun di sini yang mengganggu kita. Mengerti? Ya. Ini perjanjian pernikahan 5 hari lagi. Pernikahan diadakan di ballroom Mingding saja. Ballroom Mingding harus dipesan sebulan sebelumnya. Awalnya kamu mau pakai untuk apa? Malam ini, ada mantan rekan tim yang pulang. Kita sambut bersama, kenalan ya. Di mana? Aku jemput. Presdir Pei, Anda berkuasa di kota Jiangcheng. Sebelum memutuskan menikah politik dengan keluargaku, Wen, saya yakin Anda tahu situasi saya. 5 hari ini uruslah urusan di sekitarmu. Semoga 5 hari lagi kita berbahagia di pernikahan. Saya pamit dulu. Tuan Gu datang menemui Presdir Wen. Kamu dan Presdir Wen mau menikah, kan? Selamat ya. Menikah? Bukan 5 hari lagi, berniat di ballroom Mingding melamar kamu tidak tahu? Ballroom. Seminggu lagi, ulang tahunmu, aku sudah pesan ballroom di Mingding, ingat datang tepat waktu. Aku ada urusan, pergi dulu. Ternyata dia berniat melamarku. Shizhou. Oh, datang ayo, naik mobil. Dia bukannya akan melamarmu di aula Mingding 5 hari lagi? Ning, aku rasa kita masih muda. Beberapa tahun ke depan, aku belum. Setelah acara hari ini selesai, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Maksudku, aku tidak ingin menikah secepat ini. Aku angkat telepon dulu. Halo? Aku di bandara, tidak bisa dapat taksi. Gugo, cepat jemput aku. Baik, aku segera ke sana. Ning, teman setimku itu tidak bisa dapat taksi, kita lewat saja jemput dia, ya? Gugo, King Huan. Haha. Aku pulang ke negara, kamu malah tidak tahu diri menjemput? Berani-beraninya kamu. Masa berani memperlambat Nona Shen? Begitu kamu telepon, bukankah aku langsung datang? Siapa dia? Perkenalkan, ini mantan rekan setim, tim King Huan. King Huan, ini pelatih tim kita sekarang, Wen Yining, juga pacarku. Pacar? King Huan itu cuek, seperti tomboy, jangan diambil pusing. Halo. Anak nakal, kapan kamu mendapatkan menantu secantik ini? Berani diam-diam, cari mati. Siapa yang diam-diam? Kamu yang pergi ke luar negeri tanpa kabar, meski aku ingin memberitahumu, juga tidak bisa menghubungi. Jadi salah aku? Masa berani, Nona? Naik mobil dulu, di sini tidak boleh parkir lama. Wah, pacar kamu cemburu. Maaf ya, pelatih Wen,
kamu datang terlambat, tidak tahu aku dan Zizo memang seperti ini. Kadang latihan tim sampai malam, kami langsung tidur di satu ranjang, bareng. Gu Shizo, bukankah kursi depan selalu untukku? Kenapa aku pergi 5 tahun, kamu biarkan orang lain yang duduk? Ning, biar King Huan duduk di depan. Kursi depan pembalap hanya boleh diduduki pasangan, ngerti nggak? Anak nakal, aku kan kakak kandungmu. Ning, kursi depanku selamanya hanya untukmu seorang. Maaf, sudah jadi kebiasaan. Cih. Tasmu? Kamu selalu menyediakan teh krisan favoritku di mobil. Enak sekali. Kebiasaan ini tidak berubah. Untuk minum tamu pakai teh krisan saja, Shizo suka. Stiker bunga matahari yang kutempel, kamu masih simpan? Ganti jadi bunga matahari itu logo tim kita. Ini bukan yang aku kasih pita emas yang diikat? Kamu ternyata belum pernah melepasnya. Taplak meja ganti warna emas. Emas itu warna keberuntungan Shizo. Ternyata yang aku tahu tentang dia. Semua berhubungan dengan dia. King Huan, kamu masuk dulu, aku ada urusan ingin bicara dengan Yining. Oke, cepat ya, jangan buat papa nunggu lama. Maaf, Ning. Shen King Huan lama nggak balik. Makanya aku ikutin kemauan dia. Nggak apa, udah nggak penting. Setelah acara sambutan selesai, kita bicara serius ya. Ning, kamu mau nikah sama aku? Ternyata dia tidak peduli perasaanku, tapi takut aku yang ngelamar dia, kamu nggak mau. Aku masih muda, tim juga masih berkembang. Belum mau nikah terlalu cepat. Kamu bisa tunggu aku beberapa tahun lagi? Tunggu berapa lama? Tunggu aku 5 tahun lagi. Kamu tenang aja, aku bukan mau ngobrol ini, yang mau aku bilang adalah... Pelatih Wen, Shizo makanan udah dateng, ayo makan dulu. Ayo. Kamu jalan dulu. Bersulang. Aku ingat 5 tahun lalu. Setiap selesai lomba pasti kumpul-kumpul di sini, bikin kangen ya. King Huan, kali ini balik nggak pergi lagi kan? Iya, King Huan, balik lagi ke tim-tim kilat kita ini nggak boleh kurang satu pun. Memang nggak kurang, tapi ada yang kelebihan 1 orang. Pelatih Wen lagi kupas udang itu dikupasin buat siapa? Shizo punya penyakit maag, mau dia isi perut dulu. Wah, Gu Shizo, punya pacar memang beda ya. Jadi ada yang sayang. Aku. Dulu kamu yang selalu kupasin udang buat aku, pelatih Wen, kamu ngerti bala? Kurang ngerti. Terus modal apa jadi pelatih? 4 tahun lalu, investor tim kita cabut dana, pelatih Wen bantu tutup lubang tepat waktu. Pelatih Wen, meski nggak ngerti balap, tapi dia paham manajemen, sejak pelatih Wen ngelola tim kita prestasi. Tim kita meningkat drastis, sudah bisa masuk ke lomba internasional. King Huan, kalau kamu bisa balik ke tim kita itu buat kita seperti ditambah sayap, baliklah. Pelatih Wen, aku diterima balik. Tentu. Aturan tim. Menyambut anggota baru, kapten harus minum 5 gelas dulu. Tapi dengan hubungan kita, Zizo minum 10 gelas. Perut Shizo operasi 4 tahun lalu, nggak bisa minum banyak alkohol. Nggak apa, demi menyambut King Huan balik ke tim 10 gelas ya 10 gelas. Tunggu, Shizo minum 3 gelas aja, kamu minggu depan masih ada lomba, jangan sembarangan aku pelatih, dengarkan aku. Bukan mbak, ini urusanku dengan Gu Shizo. Kamu pelatih pun, kenapa? Apa hubungannya denganmu? Dengar kamu sekarang 30 tahun. Cara main anak muda, kamu bisa lihat. Kalau tidak bisa lihat, pergi paham. King Huan, pelatih Wen bukan maksud begitu. Dia pelatih apa? Cuma punya uang sedikit saja. Gu Shizo, hari ini reuni teman lama. Kamu sengaja bawa pacar untuk merusak acaraku. Kenapa? Punya pacar jadi tidak peduli teman?
Shen Qinghuan, bicara jangan sarkastik. Aku pelatih, aku harus bertanggung jawab atas tubuh Shizou. Gu Shizou, aku tanya kamu dengar pacarmu atau dengar aku? 10 gelas, kurang satu pun tidak boleh. Kenapa kata-kataku tidak kamu dengar? Kamu tidak takut aku marah? Baik, aku minum. 1, 2, 3, Hari ini senang. cepat, 4, 5. Shizou, Shen Qinghuan. minum air. Aku tahu kenapa kamu marah. Kamu cemburu, kan? Qinghuan. Kamu juga suka aku, kan? Qinghuan, 5 tahun lalu kamu menolakku. Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Aku selalu memikirkanmu. Aku pacaran 5 tahun. Hanya untuk latihan bagaimana menyayangimu nanti. Kenapa menangis? Jika kamu mau bersamaku, aku akan putus dengan Wen Yining. Kamu tahu, Wen Yining akan melamarku, aku tidak ingin menikah dengannya. Orang yang aku suka adalah kamu. Qinghuan, aku cinta kamu. Gu Shizou, kamu cinta dia. Kenapa selama 5 tahun ini harus berpura-pura sangat mencintaiku? Sebenarnya akting Gu Shizou sangat buruk. Dia memberiku mawar. Tapi tidak ingat aku alergi seafood. Dia dengan lembut memakaikanku sepatu hak tinggi. Tapi tidak melihatku kaki yang lecet karena sepatu hak tinggi. Dia menemaniku mesra di hari Valentine. Tapi selalu melewatkan ulang tahunku. Sampai hari ini, baru aku melihat wujud Gu Shizou benar-benar mencintai seseorang. Aku tidak mau menikah dengan Wen Yining. Aku tidak mau menerima lamarannya. Qinghuan, aku tidak mau Wen Yining. Jangan khawatir, Wen Yining akan menikah. Hari itu bukan melamarmu. Dia yang akan menikah. Qinghuan. 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 Lepaskan bajingan ini. Haha. Hanya kamu yang menganggap wanita ini berharga. Aku bilang padamu, kamu tertipu olehnya. Dia wanita yang genit. Diam Shizou, aku tidak. Shen Qinghuan, pura-pura apa kau? Kamu sudah bukan gadis polos lagi? Shizou, jangan gegabah. Berani menghina Qinghuan lagi, aku bunuh kau. Shizou, Qinghuan? Tidak apa-apa. Qinghuan. Gu Shizou, kau mau membunuhku, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengerjai pacarmu dulu. Pelatih Wen. Gu Shizou. Miao miao. Kemarin terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Kenapa berterima kasih padaku? Itu tunanganmu, Tuan Pei yang menjagamu semalaman, untung tidak perlu dijahit. Kalau tidak, akan menunda pernikahan 4 hari lagi. Pei Yuzi yang menjagaku, kalau begitu aku berutang budi padanya. Hai, antara suami istri mana, ada utang budi Gu Shizou, benar-benar tidak berguna sampai meninggalkanmu. Sendirian, pantasan dia kehilanganmu. Nanti kalau dia tahu kau akan menikah, pasti dia akan menyesal. Sepertinya kurir sudah datang. Aku buka pintu dulu. Kenapa kepalamu terluka? Jatuh karena tidak sengaja.
Kenapa tidak bilang padaku? Hanya luka kecil. Mustahil aku dan Wen Yining hanya untuk menambah pengalaman. Jangan peluk aku lagi. Ada apa? Ciuman dan pelukan kamu udah jago soal intim, kan? Maksudnya? Jangan peluk aku lagi. Ning Ning. Kamu mau pindah rumah? Iya, mau pindah ke Sicheng. Setelah menikah pasti akan tinggal serumah sama Pei Yuzi. Aku tinggal di Sicheng. Apa dia mau tinggal serumah denganku? Ning Ning, aku ingat kamu bilang akhir pekan di restoran Mingding merayakan ulang tahunku. Restoran Mingding terlalu mahal, bagaimana kalau kita batalkan? Dia khawatir aku masih akan melamarnya. Gu Shizou, ayo kita bicara. Baik, aku bicara dulu. Aku tahu kamu mau dalam 4 hari melamarku di Mingding. Aku harap kamu bisa menghormatiku. Kita pacaran aja seperti ini, kenapa tidak? Kenapa harus dengan pernikahan? Kamu bilang waktu itu. Suruh aku tunggu kamu 5 tahun lagi. Aku umur 30 tahun. 5 tahun lagi aku 35 tahun. Aku tidak bisa tunggu lagi. Dan kamu tidak mau menikah denganku. Apa hanya karena karir? Maksudnya? Apa tujuanmu bersamaku? Kamu pasti tahu. Bagaimana jika orang yang mau menikahimu adalah Shen Qinghuan? Apakah kamu masih akan menolak? Apa hubungannya dengan Shen Qinghuan? Aku dan dia cuma teman. Teman? Haha Gu Shizou, aku sadar aku sebenarnya tidak mengerti kamu sama sekali. Aku angkat telepon dulu. Halo Qinghuan. Shizou, aku bertemu Lu Xiao di luar mall. Tolong aku. Baik, aku segera ke sana. Qinghuan ada masalah. Aku harus pergi. Tunggu, kita belum selesai bicara. Besok lusa jam 3 sore temui aku di kafe biasa kita. Bicaralah di sana. Gu Shizou, masih 4 hari lagi. Kita benar-benar menjadi orang asing. Jika aku menang mulai sekarang, kamu tidak boleh muncul di depan Qinghuan lagi. Shizou, Demi wanita seperti ini, kamu rela mempertaruhkan karirmu sendiri? Apa pacarmu tahu? Aku harap kamu menepati janjimu. Besok lusa jam 3 sore sirkuit Sicheng. Sampai jumpa, jangan tidak datang. Sudah larut, aku antar kamu pulang. Shizou, boleh aku tidur di rumahmu semalam? Aku takut dengan kejadian hari ini. Aku tidak berani tidur sendiri. Ini, Dulu aku sering menginap di rumahmu. Ternyata, setelah punya pacar, semuanya berubah. baik, aku setuju. Apakah Mbak Wen tahu kamu datang menemuiku? Qinghuan Yining adalah pacarku. Aku harap kamu jangan memanggilnya seperti itu. Cik. Kamu membeli cincin berlian? Berniat melamar Wen Yining? Tidak ada, kenapa kamu bertanya begitu? Kalau begitu, Apakah kamu juga mendengar tentang rencana Wen Yining melamarku? Jangan salah paham. Aku tidak akan menerimanya. Aku tidak punya rencana menikah. apakah cincin ini milik Wen Yining? Hei, Nona Wen, kenapa hari ini kamu tidak membantu Tuan Gu mengambil obat maak di rumah sakit? oh, aku lupa. Obatnya tidak boleh putus. Aku sebentar lagi pulang kerja, ayo ambil, aneh, biasanya kamu yang paling perhatian sama Tuan Gu. Aku segera datang. Itu Wen Yining. Ada apa? Shizou, maaf, aku sedikit di luar kendali malam ini. Masuk dulu. Kenapa belum tidur?
Shizou. Apakah kamu menyukaiku? Kamu? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? King Huan, apa yang kamu lakukan? Cepat pakai baju. Kamu tidak mau? Yang jelas aku suka itu King Huan. Kenapa aku tidak memiliki dorongan untuk memeluknya? Sebaliknya, pikiranku dipenuhi Wen Yining. King Huan, kembali ke kamar dan istirahat lebih awal. Aku ke toilet. Shizou. Sepertinya Shizou dalam hatinya ada Wen Yining. Wen Yining. Barangku, orang lain jangan berani sentuh. Wah, Nyonya Pei, apa kabar? Cocok memakai gaun pengantin. Gaun pengantin ini padamu benar-benar cantik luar biasa. Sangat cantik. Aku sangat menantikan pernikahan 3 hari lagi. Nona ini, tolong tunggu sebentar. Tubuhmu bagus sekali. Sangat cocok memakai gaun pengantin. Ada waktu. Mau foto prewedding untuk kami? Maaf pacarku baru pertama kali pakai gaun pengantin. Hanya boleh muncul di pernikahanku, cari orang lain saja. Maaf mengganggu. Kamu yakin sekali, aku akan menikah denganmu? Kalau tidak menikah denganku, mau menikah dengan siapa? Kamu milikku. Hanya boleh pakai gaun pengantin untukku. Lagi mikir apa? Tidak apa-apa. 3 hari lagi pernikahan, sekarang masih bisa menyesal. Aku tidak menyesal, kalau bisa ambil, pasti bisa lepas. Ning Ning. Kamu di mana? Sudah jam 3. Aku lupa Ning Ning, kamu pulang dulu ya. Sampai jumpa besok. Sebentar lagi balapan Gu Shizou. Siapa yang nelpon kamu? Balapan? Balapan apa? Akhir-akhir ini aku tidak pernah atur balapan untuk tim. Kamu di mana? Ning Ning, aku. Sirkuit Sicheng kalau mau datang, silakan. King Huan, apa yang kamu lakukan? King Huan, Shizou awalnya membelamu? Kenapa kamu buat masalah? Gu Shizou, aku tanya kamu, kalau Wen Yining menghalangi balapanmu, apa kamu masih akan balapan untukku? Aku. Gu Shizou. Kalian kesini mau apa? Pelatih Wen Wen. Bilang. Shizou dan Lu Xiao mengadakan pertarungan hidup dan mati. Pertarungan hidup mati? Gu Shizou, kamu gila? Kalau komite balap tahu kamu bisa didiskualifikasi dari balapan resmi. Ning Ning, aku. Kalau mau salahkan, salahkan aku, balapan ini Shizou lakukan untukku. Kenapa cincinku ada padamu? Ini cincinmu? Aku tidak tahu. Aku lihat di mobil Shizou. Aku kira Shizou siapkan untukku. Lagi pula hanya Shizou yang tahu. Aku paling suka cincin berlian desain Guru Avery. Selamat ulang tahun ke-5. Kalung berlian ini dirancang oleh desainer Avery karyanya. Setiap satu unik. Suatu hari nanti, aku akan pakai cincin berlian rancangannya untuk melamarmu. Ternyata semua janjinya padaku hanya simulasi cinta. Tatapan matanya yang penuh kasih saat melihatku. Hanya karena memikirkan orang lain. Shizou, cincin ini kau siapkan untuk Wen Yining? Aku tidak pernah lihat cincin ini. Ning Ning. Jangan-jangan, kau mau aku pakai cincin ini untuk melamarmu? Ini cincin yang kubeli sendiri. Seharusnya, tidak sengaja tertinggal di mobil Shizou, kembalikan padaku. Ning Ning. Gu Shizou, kau benar-benar berani datang, ya? Yo, Wen Yining, pelatih Wen, kau masih berani muncul campur tangan? Tidak takut kena imbas lagi? Apa maksudmu? Kena imbas? Belum tahu, kan? Hari itu di warung tenda, aku pakai botol minuman, memecahkan kepala pacarmu. Apa katamu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Karena kau pergi.
Warung tenda itu tidak ada CCTV, jadi tidak bisa dihukum. Gu Shizhou, Lu Xiao itu gila. Aku pelatih tim balap, juga investor tim, aku tidak mengizinkanmu balapan dengannya. Pergi sekarang. Zhou, pacarmu itu baik untukmu. Wanita seperti Shen Qinghuan, memang tidak pantas kau berjuang mati-matian untuknya. Shizhou, dengarkan pacarmu. Jangan pedulikan aku. Lu Xiao terus menyusahkan King Huan. Ning, aku tidak bisa tidak peduli. Kau yakin demi Shen Qinghuan mempertaruhkan kariermu? Hanya sekali ini. Gu Shizhou, kita putus saja. Hanya karena aku membantu King Huan kau mau putus denganku. Bukan karena aku ingin putus denganmu. Gu Shizhou, jangan cerewet buang-buang waktu. Masih balapan atau tidak? Ning, tunggu aku di sini. Setelah balapan selesai, kita bicara baik-baik. Kau tidak takut Wen Yining benar-benar putus denganmu? Dia hanya bicara marah. Dia sangat mencintaiku sampai ingin memaksaku menikah. Mana mungkin benar-benar putus denganku? Nanti setelah balapan selesai, aku akan membujuknya. Ban mobil Shizhou tidak stabil. Sudah diutak-atik orang sebelumnya. Cepat suruh Shizhou berhenti. Pelatih Wen, itu hanya perasaanmu, kenapa aku tidak perasan? Suruh Shizhou berhenti. Shizhou, pelatih Wen minta kamu berhenti. Sekarang saat kritis. Suruh Wen Yining jangan main-main. Shizhou, ban kirimu sudah diutak-atik. Cepat berhenti. Kalau tidak, saat drifting akan berbahaya. Diutak-atik? Jangan dengar dia. Lu Xiao akan mengejar. Kalau berhenti, kita kalah. Awas, Wen Yining mau memotong dan menghentikan kita. Wen Yining, cukup sudah kau main-main? Aku sedang balapan sekarang. Aku memikirkan keselamatanmu. Gu Shizhou, sebagai pelatih, aku perintahkan kau berhenti segera. Wen Yining, kalau aku kalah balapan, seumur hidupku aku tidak akan memaafkanmu. Tikungan di depan adalah kesempatan bagus. Shizhou, paksa Wen Yihuan berhenti. Tidak, terlalu berbahaya. Akan membuat Ning terluka. Ada apa? Ban tidak stabil. Apa yang dikatakan Ning benar. Selesai, mobil tidak bisa berhenti. Setirnya macet. Matilah. King Huan. Gu Shizhou. Kapan ambulan datang? Saya telepon 5 menit yang lalu. Mereka bilang datang dalam 5 menit. Sudah sampai. Di sini. Laki-laki luka lebih parah, ada risiko gegar otak, lengan patah. Perempuan saat mobil terguling, dilindungi oleh laki-laki. Hanya luka ringan. Ambulan kami terbatas, antar laki-laki dulu. Baik. Kenapa tidak antar King Huan dulu? Saya harus pastikan King Huan aman. Gu Shizhou, kau gila? Apa kau tidak dengar dokter? Shen Qinghuan hanya luka ringan. Kau berisiko gegar otak, lenganmu juga patah. Antar King Huan berobat dulu. Jika tidak pastikan King Huan baik-baik saja, saya tidak akan naik mobil. Jika lenganmu bermasalah, mungkin kau tidak bisa mengemudi seumur hidup. Shen Qinghuan layak. Apa kau main-main dengan karirmu? Dia lebih penting dari hidupku. Biarkan Shen Qinghuan naik dulu. Pelatih Wen, kau mau kemana? Pulang? Kau tidak temani Shizhou?
Tidak, Pelatih Wen, Shizou butuh kau sekarang. Kau ikut ke rumah sakit? Ya, ikutlah. tidak perlu. Dia tidak penting. Saya pernah dengar satu ucapan. Mustahil. Saya dan Wen Yining hanya untuk pengalaman. Saat kau tidak bisa melupakan seseorang, kau bisa maju terus, hadapi rasa sakit. King Huan. 5 tahun lalu kau menolakku. Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Aku selalu memikirkanmu. Dalam kekecewaan berulang, cinta terkikis habis. Hingga benar-benar melepaskannya. Ini disebut tahap desensitisasi emosi. Dia lebih penting dari hidupku. Ayo pergi. Hari ini, desensitisasi emosiku sepertinya selesai. Gu Shizou, aku sepertinya benar-benar melepasmu. Ini rumah kita. Suka? Dekorasi kamarnya semua gayaku. Kau sengaja memilihnya. Kebetulan, Peiyuzi, terima kasih. Yining. Kau akan hadir besok? Aku menantikan pernikahan besok. Kau bangun. Kak, mana Ningning? Dia tidak punya waktu. Mustahil tidak punya waktu. Dia paling peduli urusanku. Bahkan fluringan, dia akan cemas dan menemaniku. Dia akan menikah besok. Hari ini dia pasti latihan. Dia belum menyerah memaksaku menikah. Bilang pada Wen Yining, aku tidak akan datang. Jika dia menghormatiku, jangan terus memaksaku menikah. Kau tidak perlu menikahinya. Apa maksudmu? Shizou, King Huan sudah sadar. Shizou, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Tidak perlu, aku mau pergi menemui King Huan. Hei, Kak, suruh Ningning tunggu di rumah. Setelah aku selesai, aku akan ke rumahnya mencarinya. Dia sudah pindah rumah. Gu Shizou, Wen Yining akan menjadi pengantin orang lain. Ningning, kamu cantik sekali hari ini. Terima kasih. Angkat. Halo, Kak, apakah Yining ada di dekatmu? Aku akan ke rumahnya mencarinya. Agen bilang dia sudah pindah. Kamu tahu di mana dia? Berikan teleponnya padaku. Halo, Ningning, di mana kamu sekarang? Gu Shizou, kita sudah putus. Kita jangan berhubungan lagi mulai sekarang. Aku tidak setuju putus. Kamu di mana? Sedang apa? Sedang mempersiapkan pernikahan. Menikah dengan siapa? Wen Yining. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu ini caramu memaksaku menikah. Kamu datang ke rumah sakit, kita bicara baik-baik sekali. Shizou, aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Hari itu di warung tenda, kamu bilang kamu bersamaku hanya untuk menambah pengalaman. Pengalaman 5 tahun sudah cukup, kan? Aku. Saat kamu dan Shen Qinghuan terluka, kamu bilang Shen Qinghuan lebih penting dari hidupmu. Gu Shizou, orang yang benar-benar kamu cintai adalah dia, kan? Ningning, ada kesalahpahaman di sini. Aku akan menemuimu sekarang. Tidak usah mencariku. Tetaplah di sisi orang yang kamu cintai. Gu Shizou, kita sudah benar-benar berakhir. Aku keluar sebentar. Gu Shizou, kamu pergi kemana? Ke ruang pesta. Dia menungguku di ruang pesta. Itu hanya caranya memaksamu menikah. Jangan pergi. Aku tahu itu caranya memaksaku menikah. Tapi dia memutuskan hubungan denganku. Bagaimanapun juga, aku harus pergi. Gu Shizou, Nona Wen, pernikahan bisa dimulai. Gu Shizou. Sebenarnya aku punya banyak hal yang ingin aku katakan padamu. Aku tidak menyesali 5 tahun bersamamu. Pertemuan pertama denganmu adalah malam yang kacau di hotel. Aku diracun oleh klien, kamu yang menyelamatkanku. Hubungan kita dimulai dari kebetulan yang tidak disengaja. Dan terbentuk dari perangkap romantismu.
Kamu akan mempersiapkan dengan hati-hati setiap hari raya bersamaku. Kamu tidak bosan melapor padaku, memenuhi rasa amanku, mengucapkan kata-kata manis yang mematikan. Tapi cinta yang dibangun di atas kebohongan pada akhirnya tidak bisa menipu siapapun. Berantakan, hanya menjadi sarang bagi anjing liar. Hatimu mungkin pernah ada aku di suatu saat. Tapi aku tidak mau berbagi dengan siapapun cintamu berikan pada orang yang benar-benar kau cintai. Gu Shizou. Aku tidak mencintaimu lagi. Ada apa? Tidak apa-apa. Tuan permisi, apakah Anda ingin memesan ruang pesta? Halo permisi, di mana ruang pesta yang dipesan Nona Wen? Di sebelah saja. Terima kasih. Setelah Gu Shizou masuk kau akan menghadapi paksaan nikah dari Wen Yining. Apa kau benar-benar siap? Shizou, datang ke rumah sakit King Huan, ada masalah di sini. Aku segera sampai. Wanita, menikah itu benar-benar siksaan. Hati-hati. Sepertinya lecet. Tidak apa. Silakan masuk. Aku bawakan kalian sedikit makanan untuk mengganjal perut dulu. Manajer Pei sungguh perhatian. Tadi saat kau berjalan, agak aneh. Aku pikir mungkin sepatu barumu yang menyebabkan lecet. Manajer Pei makanan yang kau bawa dari Zhou Chuji, kan? Pesan antar mereka sulit dipesan perlu pesan 2 hari sebelumnya. Yining suka makan dari sini. Bagaimana kau tahu? Aku ada urusan, keluar sebentar. Kalian berdua bicara saja. Manajer Pei, kita hanya pernikahan bisnis. Sebenarnya kau tidak perlu terlalu peduli padaku. Siapa yang bilang pernikahan bisnis tidak boleh sayang sama istri? Wen Yining menikah denganmu. Aku sangat serius. Ada apa? Hari itu, mobil itu memang Lu Xiao yang mengutak-atik. Dia ditahan di kantor inspeksi untuk diselidiki. Dia bilang ke inspektur semua ini karena aku. Komite balap sangat memperhatikan dampak dari kejadian ini. Melarangku ikut semua perlombaan balap. Berapa lama? 3 tahun. Shizou, pelatih Wen punya koneksi di Jiangcheng? Bisakah kau minta pelatih Wen mencari jalan, membatalkan larangan balap King Huan? Benar, kalau Wen Yining dia pasti bisa melakukannya. Shizou, bukankah kau pergi menemui Wen Yining? Bagaimana denganmu dan dia? Sudah menerima lamarannya? Aku tidak bertemu dengannya. Kalau begitu, dia pasti marah. Selesai, dia pasti semakin tidak mau membantu. Halo, Kak, apakah Ningning sudah pulang? Pergi. Bagaimana? Aku akan pikirkan cara lagi. Minum air hangat, jangan minum air dingin. Sarapan, makan siang, dan makan malam sudah siap. Jangan lupa makan tepat waktu. Setelah makan, jangan lupa minum obat. Untuk apa kamu menulis ini? Hanya sakit perut. Lagi pula tidak akan mati. Tapi harus dirawat dengan baik. Jangan dianggap sepele. Kenapa? Takut aku tidak bisa hidup sampai hari menikahimu. Omong kosong apa?
Lagi pula, kapan aku pernah bilang akan menikah denganmu? Jika kamu tidak menikah denganku, kamu mau menikah dengan siapa? Seumur hidupmu, aku Gu Shizhou yang bertanggung jawab. Wen Yining, sampai kapan kamu mau merajuk? Hei, Gu Shizhou, obat makmu minggu depan sudah diresepkan, kapan mau ambil? bukankah selama ini selalu diantar ke rumah? Apa yang diantar ke rumah? Sebelumnya Nona Wen yang ambilkan untukmu, Nona Wen bilang, mulai sekarang obatmu ambil sendiri. Wen Yining, apa kau benar-benar ingin putus denganku? Jam berapa sekarang? Aduh, celaka. Kamu masih cuti pernikahan, tidak perlu kerja. Cuci muka dulu. Sebentar lagi makan. Biar aku bantu. Tidak usah, tinggal satu lagi. Duduklah. Baik. Ada apa? Ning, kapan makanannya siap? Ada apa? Apa makanannya sudah siap? Bagaimana? Sakit? Tidak apa-apa. Hanya tidak sengaja terbentur. Hei, Dalyu. Ternyata kamu memang tidak mau mengangkat teleponku. Ada keperluan. Tim balap ada masalah. Tidak bisa menghubungimu. Ada apa? Qinghuan kena larangan balapan. Aku harap kamu bisa carikan koneksi untuk Qinghuan, batalkan kompetisi Jinhuan. Bagaimana jika aku tidak mau? Asal kamu mau membantu Qinghuan sekali ini, lamaranmu akan aku terima. Gu Shizhou, apa yang membuatmu pikir aku masih menginginkanmu? Tapi karena kita sudah putus, masalah tim balap juga harus diselesaikan. Besok jam 3 sore di tim balap. Itu telepon dari Gu Shizhou. Jangan salah paham tentang aku dan dia. Aku percaya padamu. Kalau perlu aku turun tangan, bilang saja kapanpun. Peyuzi, sebenarnya apa yang kamu cari? Apa yang aku cari sudah kudapatkan. Gu Shizhou, kamu gila, hanya larangan bertanding saja. Kamu bahkan setuju menikah dengan Wen Yining? Apalagi yang bisa kulakukan? Wen Yining memang menginginkan hasil ini. Dia hanya ingin memaksamu menikah dengannya. Gu Shizhou, jangan terperangkap. Aku bantu kamu keluar rumah sakit dulu. Setelah keluar, aku mau tinggal di rumahmu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu dan Wen Yining sudah putus. Aku tidak perlu lagi menjaga jarak. Ku dengar Lu Xiao sudah dibebaskan dengan jaminan. Bagaimana kalau dia keluar dan cari masalah dengan Qinghuan lagi? Shizhou, biarlah Qinghuan tinggal di rumahmu. Paling lama 3 hari. Aku akan cari tempat tinggal baru untukmu. Astaga, Gu Shizhou. Rumahmu dirampok? Rumah laki-laki memang begini, kan? Kenapa setiap kali kamu ke rumahku, selalu bawa alat pembersih? Kalau aku tidak bantu bersihkan, apa kamu mau tinggal di sarang anjing setiap hari? Ning, bagaimana kalau nanti aku tidak bisa lepas darimu? Kalau begitu aku akan semakin erat memegangmu. Gu Shizhou, aku lapar. Gu Shizhou, anak anjing, ayahmu memanggilmu. Aku tidak sengaja, tangannya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau lapar, pesan saja makanan. Aku ke kamar dulu. Gu Shizhou. Pak Pei, tenang saja. Aku tidak akan membela adikku. Kalau dia berani mengganggu Yining, aku akan patahkan tulang rusuknya. Setelah kalian selesai, aku jemput kalian. Baik. Ada apa? Aku merasa Pei Yuzi terhadapmu sepertinya bukan sekadar pernikahan politik, hubungan kerjasama. Maksudmu? Aku adalah kakak dari mantan pacarmu.
tapi dia tidak punya niat buruk padaku. Coba pikir, siapapun yang hubunganku danmu begitu dekat, pasti akan berpikir macam-macam. Pantas saja jadi CEO, memang berpikiran luas, kamu pasti akan jatuh cinta padanya. Ning Ning. Pelatih Wen. Ayo ke kantor untuk bicara. Jaket ini aku beli untuk Shizou. Kenapa dipakai olehmu? Kak Miao Miao, aku 2 hari ini tinggal di rumah Shizou. Tidak banyak bawa baju ganti. Ini dipinjamkan Shizou padaku. Ning Ning, masalahnya bukan. Pelatih Wen, aku dan Shizou itu sahabat. Kamu nggak marah kan? Marah? Marah kenapa? Aku sudah putus dengan Gu Shizou. Dia mau tinggal dengan siapa saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak setuju putus. Tidak setuju putus? Gu Shizou, sebagai kakakmu, kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu ini tidak tahu malu? Kak, apa maksudmu? Kalau tidak mau putus, kenapa bawa perempuan lain ke rumah, dan biarkan perempuan lain pakai baju kamu? Apa itu rasa batas? Tidak tahu? Aku. Kak Miao Miao, aku dan Shizou hanya teman. Dia sama sekali tidak menganggapku sebagai perempuan. Apa dia menganggapmu sebagai perempuan? Kamu paling tahu di dalam hatimu. Kamu memakai nama sahabat untuk melakukan hal-hal keji. Laki-laki tidak bisa melihat trik kecilmu ini, tapi bisa menipu perempuan. Sudah, jangan bertengkar. Hari ini aku kumpulkan kalian untuk menjelaskan 2 hal. Hal pertama, tentang larangan Shen Qinghuan. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Dan tim juga tidak akan mengizinkan Shen Qinghuan kembali. Shen Qinghuan, setahuku, kamu di luar negeri selama 5 tahun, di antaranya 4 tahun sudah tidak menyentuh balap. Dalam balapan terakhir, skor profesionalmu adalah 7 menit 30 detik. Ini tidak sesuai dengan prestasi seorang pembalap profesional. Prestasi Shen Qinghuan seperti amatir. Tolong, setelah orang seperti ini masuk tim, apa yang bisa dia lakukan? Apa manfaatnya bagi perkembangan tim? Qinghuan punya bakat. Dia hanya lama tidak latihan. Asal diberi kesempatan, dia bisa kembali. Atas dasar apa aku memberinya kesempatan? Bicara sebanyak ini, kamu hanya tidak suka padaku. Kamu sendiri amatir, kenapa aku tidak boleh amatir? Aku dan Qinghuan bertarung bersama 3 tahun. Loyalitas lebih penting daripada keuntungan. Jika kamu mau biarkan Qinghuan kembali ke tim, bantu dia hapus larangan. Aku bisa memenuhi permintaanmu apapun. Oh, aku mengerti. Wen Yining, kau ingin menggunakan urusanku untuk memaksa Shizou menikahimu? Benar, kau benar-benar tidak tahu malu. Pantang menyerah sampai tujuan tercapai. Kau bilang, aku seperti amatir. Baik, pelatih dari serikat balap semuanya profesional balap. Kalau kau hanya mengandalkan uangmu. Qinghuan, jangan berkata seperti itu. Selama beberapa tahun aku menjadi pelatih, prestasi tim selalu di 3 besar. Dan investasi yang terkumpul juga paling banyak. Teman-teman, setelah aku menjadi pelatih, gaji bulanan kalian dibanding sebelumnya, bukankah berlipat ganda? Pelatih Wen punya budi pada kita. Benar? Ning Ning, aku mohon bantu Qinghuan. Asal kau bantu Qinghuan, aku bersedia menikahimu. Mulai sekarang aku juga akan menjaga jarak dengan Qinghuan. Apa yang kau lakukan? Shen Qinghuan, kau gila? Apa yang kulakukan? Dia, Wen Yining, yang terus mendesak Shizou, bukankah dia ingin memaksa Shizou menikahinya? Lelucon. Aku, Shen Qinghuan, saat dulu bermain balap, kau, Wen Yining, entah di mana sedang menemani klien minum alkohol. Meremehkanku? Apa hebatnya punya uang? Kayak bisa mengatur hidup orang lain. Wen Yining, kau sudah 30 tahun. Shizou baru 25 tahun, hidupnya baru dimulai. Apa hakmu untuk mengurung masa muda seorang pria? Ada apa? Apa yang kukatakan salah? Wen Yining, apa yang kau lakukan? Shen Qinghuan, sebelumnya aku menoleransimu demi Gu Shizou. Sekarang, aku sudah bukan pacar Gu Shizou, jadi aku tidak perlu bersabar. Apa maksudmu? Kau bilang aku tidak paham balap tadi. Kalau begitu, berani tidak kau bertanding 1 putaran denganku? Bertanding 1 putaran? Jika kau kalah, tutup mulutmu yang bau itu, dan jangan pernah muncul di sini. Jika kau menang, larangan balapmu, aku akan menggunakan cara apapun untuk membatalkannya. Berani? Kau mau balap denganku? Baik, aku bisa mengalah 1 putaran. Tidak perlu mengalah 1 putaran.
Shen Qinghuan, kau akan menyesal. Ning, kau sama sekali tidak paham balap. Jangan emosional karena aku. Karena kau terlalu khawatir. Aku hanya tidak suka padanya. Tunggulah sampai dibuat kagum oleh Yining. Wen Yining sekarang masih sempat menyesal. Keterampilan mengemudi pelatih Wen tidak kalah dari Qinghuan. Kapan dia belajar balap? Sebentar lagi masuk tikungan. Tikungan. Baru terlihat kemampuan sejati seorang pembalap. Bagaimana pelatih Wen bisa tahu tentang drifting? Kak Ning, bagaimana bisa tahu balap? Ning tahu banyak. Gu Shizhou, kamu bersamanya selama 5 tahun. Apa kamu pernah benar-benar berusaha mengenalnya? Tunggu, pelatih Wen, kenapa malah ketinggalan di belakang Qinghuan? Kapan Qinghuan menyusul? Bukan ketinggalan di belakang. Tapi Yining unggul 1 putaran dari Qinghuan. Tiga menit 30 detik. Shizhou, bahkan lebih cepat dari waktu saat kamu juara, waktunya lebih singkat. Ning, kapan kamu belajar balap? Kenapa tidak memberitahuku? Kamu kalah. Kamu bisa balap. Kenapa mempermalukanku? Shen Qinghuan, sadarlah. Kamu sendiri yang mencari malu. Shen Qinghuan tidak kembali ke tim dan masih diskors. Ada yang keberatan? Karena tidak ada yang keberatan, aku akan mengumumkan hal kedua. Miau miau. Aku akan mengundurkan diri sebagai pelatih, dan aku sudah menjual sahamku di tim, mulai sekarang. Tim ini akan menjadi milik orang lain. Kamu bercanda? Awalnya aku menjadi pelatih tim, demi kamu. Tapi kita sudah putus. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Kamu benar-benar sudah yakin putus denganku? Pelatih Wen, meskipun kamu bukan pacar Gu Shizhou, ikatanmu dengan tim kami selama bertahun-tahun. Apa bisa begitu saja ditinggalkan? Iya, pelatih Wen. Dulu aku naif berpikir. Kalian menganggapku sebagai teman. Jadi, aku selalu memberikan segalanya untuk tim tanpa syarat. Tapi ternyata aku salah. Pelatih, kami sungguh menganggapmu sebagai teman. Jika sungguh menganggapmu teman, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku adalah pengalaman latihan Gu Shizhou. Pengalaman latihan apa? Bisa dibayangkan. Kalian tidak pernah menganggapku teman. Kalian hanya menganggapku sebagai pacar Gu Shizhou, barang milik Gu Shizhou. Jadi kalian dengan tenang menikmati kontribusiku terhadap tim. Pelatih Wen, maaf. Tidak perlu minta maaf. Besok malam aku sudah memesan tempat di warung tenda. Setelah makan malam perpisahan dengan kalian, kita benar-benar berpisah. Yining, kamu hari ini keren banget. Aku bersikap seperti ini pada adikmu. Kamu tidak marah padaku. Kenapa harus marah? Siapa suruh Gu Shizhou berbuat seenaknya? Ning, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku ke mobil dulu, menunggumu. Maaf. Maaf untuk apa? Anggap aku sebagai pengalaman latihan. Kamu marah padaku? Sebenarnya hari ini aku perhatikan. Kamu terus memakai cincin kawin. Aku tahu kamu. Kamu tidak mungkin menikah. Kamu sengaja membuatku marah. Aku tidak marah padamu. Besok malam aku akan membawanya ikut. Ning, kamu sudah puas mengamuk? Aku? Ya sudah, bawa saja. Aku ingin lihat siapa yang bisa kamu bawa. Wen Yining, kita semua perempuan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sampai besok malam. Qinghuan, apa yang kamu kerjakan? Jangan main-main. Shizhou, perempuan jangan terlalu dimanja. Kamu tahu Wen Yining mendesakmu seperti ini? Dia ingin menikah denganmu. Apa kamu benar-benar ingin menuruti keinginannya? Aku. Shizhou, apa kamu suka dia? Aku pikir aku tidak suka dia. Tapi setelah dia putus denganku, pikiranku penuh dengan kenangan bersamanya. Aku tidak ingin putus dengan Ning. Aku mengerti.
Aku bantu kamu. Bantu aku? Kamu menikah dengan Yining? Tidak memberitahuku, aku baru tahu dari orang lain. Minggu depan saja. Aku bawa Yining pulang. Karena sudah menikah, perlakukan dia dengan baik. Tenang, Bu. Sudah pulang. Ada waktu minggu depan, ibuku ingin bertemu denganmu. Oh iya. Soal pernikahan kita, belum memberitahu kedua orang tua. Lalu minggu depan, kedua orang tua bertemu ya. Oke, tempatnya aku yang atur. Kamu? Kamu ada waktu besok? Ada apa? Kamu pasti tahu, sebelum menikah denganmu, aku dan Gu Shizo sudah pacaran 5 tahun. Aku tahu. Tapi karena sudah menikah denganmu, aku tidak ingin lagi ada ikatan emosional dengannya. Aku sudah menjual tim balap, besok temani aku makan perpisahan. Aku ingin memperkenalkanmu secara resmi. Pembalap terkenal Gu Shizo secara terbuka mengumumkan kekasihnya Shen Qinghuan. Shen Qinghuan, maukah kamu jadi pacarku? Aku mau. Menurut penggemar mobil Gu Shizo, sebelum itu, Gu Shizo menjalin hubungan dengan pelatih tim. Kapan mereka putus? Apakah Shen Qinghuan yang menjadi pihak ketiga? Kami akan terus melaporkan perkembangannya. Sedih? Meskipun aku sudah melepaskannya, tapi tetap ada sedikit rasa. Bagaimanapun, 5 tahun hubungan. Besok kamu pergi duluan. Aku mau siap-siap dulu. Siap? Bagaimanapun, ini pertama kalinya sebagai suamimu, aku harus tampil dengan baik. Ada apa? Apakah caramu benar-benar berhasil? Tenang saja. Wen Yining pasti sudah melihat beritanya. Dia besok pasti akan menangis memohon untuk berbaikan denganmu. Ada apa? Aku tidak tahu. Aku merasa hati ini kosong. Pak Pei bilang akan datang nanti. Ini pasti kejutan untukmu. Tidak tahu. Lihat saja. Ning. Pelatih Wen, kamu sudah memimpin tim selama 5 tahun. Ini minuman untukmu, jika ada yang bisa digunakan, dari tim kami, katakan saja. Wen Yining, bukankah kamu bilang hari ini akan membawa suamimu? Mana suamimu? Ada urusan di kantor. Dia bilang akan datang nanti. Ada urusan? Urusan apa? Suami orang perlu lapor sama kamu. Peduli banget, mending kamu telepon langsung tanya. Aku. Kak Wen, karena kamu sudah menikah, tentu kamu tidak keberatan tentang hubungan aku dan Shizo, kan? Hubungan apa antara kamu dan Shizo? Aku dan Shizo sudah bersama. Aku sudah putus dengan Gu Shizo. Dia mau bersama siapa? Itu urusannya dia. Wen Yining, kamu. Aku dan Shizo ini kan dengan tujuan menikah dalam berpacaran. Menjalin hubungan dengan prospek menikah? Kapan aku diundang ke pernikahanmu? Lu Xiao, kamu mau apa? Shen Qinghuan, urus kita selesaikan hari ini. Lu Xiao, sebenarnya apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Hutangmu harus dibayar. Aku kasih kamu 3 hari. Gu Shizo, aku sudah lihat pengumuman resmimu. Cukup meriah ya. Hari ini aku datang juga ingin menunjukkan padamu wanita yang kau sukai selama bertahun-tahun sebenarnya orang seperti apa. Buka dan lihat. Buka. Kenapa? Tidak punya keberanian untuk melihat kenyataan sendiri? Ada apa ini? Shizo, jangan lihat. Kembalikan, jalang. Shizo? Lima tahun lalu, Shen Qinghuan dan aku diam-diam berpacaran, wanita ini genit. Selama pacaran denganku, dia juga berkencan dengan pria lain. Gu Shizo, kau tahu apa penilaian Shen Qinghuan tentangmu 5 tahun lalu? Dia bilang kau kayu yang lucu tapi membosankan, selain wajahmu yang lumayan, sisanya nggak ada gunanya. Lu Xiao, cukup.
Kau tahu kenapa Shen Qinghuan pergi ke luar negeri? Dia kena sifilis, jadi dia harus berobat ke luar negeri. Lu Xiao, diam. Benarkah apa yang dia katakan? Tidak. Bukan. Aku sudah menduganya. Kau pernah pacaran dengan Lu Xiao? Si Zhou, tolong jangan percaya padanya. Aku tidak pernah pacaran dengan dia. Dia yang memaksaku. Aku tidak mau pacaran dengan dia. Dia menyuruh orang untuk melecehkanku. Aku pergi ke luar negeri untuk berobat. 5 tahun ini aku hidup di neraka. Lu Xiao tidak pernah mau melepaskanku. Shen Qinghuan, di saat seperti ini, kamu masih berani ngomong sembarangan? Lu Xiao, Kau berani memukul bos kami? Kau celaka. Yining, Ning Ning. Jangan mendekat. Kalau tidak ingin aku melukai wajahnya, hentikan. Lu Xiao, jangan bodoh. Wen Yining tidak bersalah. Diam kau. Apa aku tidak tahu dia bersalah? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Siapa suruh kau selalu melawan gue? Gue kasih kau kesempatan untuk memilih. Jika kau ingin aku melepaskan Wen Yining, mulai hari ini, jangan campuri urusanku dengan Shen Qinghuan. Jangan, si Zhou. Jika kau tidak peduli padaku, Lu Xiao pasti tidak akan melepaskanku nanti. Lu Xiao, jika kau berani merusak wajahku, aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kau pikir gue takut? Gu Shizhou sedang menunggu pilihanmu? Aku, Gu Shizhou Yining tidak bersalah. Apakah kau akan mengabaikan Yining? 5 tahun ini, berapa banyak yang Yining berikan untukmu? Apa kau tidak sadar, jika hari ini kau memilih Shen Qinghuan, anggap saja aku bukan kakakmu lagi. Miao miao, dia tidak akan memilihku. Aku selalu tahu. Itulah alasan aku melepaskan hubungan kami selama 5 tahun. Gu Shizhou, aku beri kau 3 kesempatan. 3. 2. Gu Shizhou, cepat selamatkan Yining. 1. Yining tidak butuh dia untuk menyelamatkannya. Tidak apa-apa, ada luka. Tidak. Siapa yang membuat keributan? Pak Inspektur, mereka. Ikut kami, ya? Saat Lu Xiao datang, aku khawatir terjadi sesuatu. Aku memberitahu Pak Pei. Untung Pak Pei datang tepat waktu. Kamu siapa? Pei Yuzi. Ini kartu namaku. CEO Grup Guansheng Taipan Property terbesar di Jiangcheng. Kau lagi? Kok kamu ada di sini? Kamu kenal dia? Saya pernah bertemu nona ini di pesta luar negeri. Saat itu dia bekerja sebagai pendamping, mendekati saya. Tapi tidak berhasil. Pendamping? Maksudnya yang cari duit? Oh, kalian kenal? Tidak tahu soal ini? Jangan ngawur. Apa saya bicara ngawur? Mudah dibuktikan. Pengusaha kaya di luar negeri, biasanya pergi ke pesta hitam. Di sana pasti ada gadis pendamping. Masuk ke website pesta hitam. Seharusnya. Kamu bisa lihat foto dirimu berbaring di pelukan orang kaya. Saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi saya harap, kalian jangan mendekati Yining lagi. Dekat dengan yang merah jadi merah, dekat dengan yang hitam jadi hitam. Berteman dengan gadis pendamping. Saya tidak percaya dia akan jadi orang baik. Ayo pergi. Iya. Tunggu. Kamu siapa untuk Ning Ning?
Maaf, lupa perkenalkan diri. Saya suami Yining, Suami? menikah minggu lalu. Di ballroom Mingding. Iya, Pak Pei adalah suami Yining. Yining tidak bohong padamu, dia sudah menikah. Ning Ning. Aku dan Pei Yuzi menikah karena bisnis. Tapi apapun alasannya, aku sudah menjadi istri Pei Yuzi. Hari ini di depan Yuzi, aku juga ingin menjelaskan padamu. Gu Shizhou, mulai sekarang kita tidak boleh bertemu lagi. Orang yang ingin kamu nikahi. Bukankah aku? Iya aku, tapi lalu bagaimana? Selama 5 tahun berpacaran, hanya aku sendiri yang serius menjalani hubungan ini. Aku hanya buku latihanmu. Kamu tidak akan pernah mengerti. Selama 5 tahun berpacaran denganmu, betapa banyak aku tersakiti. Kamu yang memberiku janji tentang pernikahan. Tapi saat aku tanya padamu, kamu selalu menghindar. Saat kamu menghindar, aku merasa lelah batin. Apakah sakit? Apakah aku yang kurang baik? Apakah aku buruk? Kenapa lelaki yang kucinta tidak mau menikahiku? Aku. Tidak penting lagi. Aku sudah punya awal baru. Bukankah kamu juga punya awal baru? Tidak, aku tidak. Aku tidak bersama Shen Qinghuan. Aku hanya memprovokasimu, agar kamu mau kembali padaku. Lihat. Dari awal sampai akhir, yang kamu pikirkan, selalu memanfaatkan, cintaku untuk menyakitiku. Aku sangat bersyukur bisa lepas darimu. Pergi. Maaf, kamu jadi melihat pertunjukan yang memalukan. Apa ini pertunjukan? Menikah denganku? Apa tidak merasa dipermalukan? Dipermalukan? Aku baru saja mengakhiri hubungan dengannya, lalu menikah denganmu. Kamu tidak merasa dimanfaatkan? Jika aku tidak tahu, itu berarti kamu memanfaatkanku. Tapi aku sudah tahu dari awal, itu namanya aku mengambil kesempatan. Aku mengagumi ketegasanmu di bisnis, menyukai kelembutan dan perhatianmu pada orang lain. Jika bukan karena kamu punya pacar, aku akan langsung mendekatimu dari awal. Aku sangat berterima kasih pada Gu Shizhou, yang memberiku kesempatan untuk masuk. Sebenarnya, hari ini aku sudah menyiapkan banyak hal. Menyiapkan apa? Turun. Hari ini aku ingin melamarmu secara resmi. Aku menyiapkan kembang api, menyiapkan drone, tapi karena temanmu menelepon dengan tergesa-gesa, jadi semuanya batal, tinggal ini saja. Miao-miao yang memberitahumu? Aku bertanya padanya. Selamat ulang tahun, apa yang kamu minta? Aku berharap, saat kamu melamarku, di bagasi mobil kesayanganmu, terhampar 999 mawar. Kamu berlutut dan memintaku menikahimu. Meskipun aku bukan dia, tapi maukah kamu menikah denganku? Bukankah aku sudah menikah denganmu? Bukan karena perjodohan, tapi karena saling mencintai. Setelah saling mengenal, baru masuk ke pernikahan yang sesungguhnya. Saat menyetujui perjodohan, aku sebenarnya sudah siap untuk memisahkan cinta dari hidupku. Di bisnis, aku tidak pernah kalah, tapi dalam hal cinta, aku bahkan belum masuk, sudah kalah total. Sekarang, setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, aku ingin memperjuangkan kesempatan untuk diriku sendiri. Ayo kita coba. Kamu setuju? Maka aku akan berusaha sebaik mungkin. Hahaha. Aku baru pertama kali melihat ekspresimu seperti ini. Apa ini masih Pei Yuzi yang tegas? Pei Yuzi juga manusia, menghadapi orang yang disukai juga gugup.
Shizou, Pergi. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. anak buah tim balap bilang padaku, kamu menjalin hubungan dengan Wen Yining hanya menjadikannya objek latihan. Orang yang benar-benar kamu suka adalah aku. Kalau begitu, kita bersama saja. Shen Qinghuan, apa kau pikir Gu Shizhou ini tempat sampah? Apa maksudmu? Saya sudah lihat situs yang disebut Peiyuzi itu. Shen Qinghuan, ternyata kamu main gila di luar negeri. Aku. Jika beberapa hari itu aku perhatikan keanehan Yining atau aku mendorong pintu pernikahan itu, apakah semuanya akan berbeda? Kau menyesal? Aku menyesal. Gu Shizhou, aku kain lap usang, tapi kau juga bukan orang baik. Tanya hatimu, apa kau benar-benar suka Wen Yining? Kau suka dia. Kenapa kau datang saat aku mengedipkan jari? Kau suka dia. Kenapa kau pertaruhkan kariermu untuk balapan demi aku? Yang kau suka bukan dia, kau hanya menginginkan kebaikannya padamu. Yang kau suka adalah aku, hanya saja kau tahu aku kain lap usang. Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa kau tidak mau menikahi Wen Yining? Kalau tidak ada, kenapa di depan Wen Yining? Kau biarkan aku naik ambulans duluan? Kalau tidak ada, kenapa semua orang tahu? Dia hanya objek latihanmu. Kenapa semua orang pikir yang kau cintai adalah aku? Shizhou, akui saja. Orang yang benar-benar kau suka adalah aku. Wen Yining sudah menikah. Dia tidak mungkin bersamamu lagi. Kau pukul aku? Aku pernah suka padamu. Saat pertama bertemu, aku juga pikir aku suka kamu. Tapi saat kau berdiri di depanku, aku tidak punya perasaan sama sekali padamu. Shen Qinghuan, sebagai teman dulu, aku sarankan kau jangan merendahkan diri lagi. Teman dulu? Mulai hari ini kita bukan lagi teman. Aku tidak akan menemuimu lagi, pergilah. Shizhou, Pergi. Halo, Tuan Gu. Kami staf sirkuit balap, kami menemukan cincin di luar arena. Menurut rekan Anda, kemungkinan besar milik Anda. Cincin. Ini cincinnya, tampaknya cukup berharga. Apakah ini milik Anda? Shizhou, cincin ini yang kau siapkan untuk Wen Yining. Aku belum pernah lihat cincin ini. Ning Ning, jangan-jangan kau ingin aku pakai cincin ini melamarmu? Tuan Gu, maaf, apakah ini cincin Anda? Itu milikku. Di mana rantai kalungku? Untung ada kamu, aku pergi dulu. Tunggu. Ponsel. Kebiasaanku ini. Ning Ning, tanpamu aku benar-benar tidak bisa hidup. Lalu kapan kamu berniat menikahiku? Kamu begitu ingin cepat menikah denganku? Kalau tidak mau, ya sudahlah. Tidak perlu buru-buru, cepat atau lambat, kamu akan jadi istriku. Aku pergi dulu. Minum sedikit air. Ning Ning, kamu baik sekali. Kalau tahu aku baik, cepat sembuh. Ada cara apa? Yang bisa membuatku selamanya Dot mengikatmu erat di sisiku. Ada, dan sangat murah, cuma 9,9. Ah. Sebuah surat nikah. Baik, kalau ada kesempatan kita ambil surat nikah. Selamat Hari Valentine. Terima kasih. Kenapa?
Sepertinya agak tidak senang. Ibuku mendesakku Shizo, tahun ini aku 28. Apa kamu benar-benar akan menikahiku? Ning, aku tahu kamu terburu-buru. Tapi sekarang aku sedang dalam masa pengembangan karier. Bagaimana kalau begini? Kamu tunggu. Aku, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Setelah karierku stabil, kita menikah. 2 tahun lagi aku 30. 30 kenapa? Tetap cantik seperti bunga. Apa kamu benar-benar akan menikahiku 2 tahun lagi? Ya. Baik, aku tunggu kamu 2 tahun Gu Shizo, sebaiknya kamu tepati janji. Saat kamu menyiapkan cincin ini, apa di dalam hati pernah berpikir, aku akan memasangkannya sendiri untukmu? Mustahil aku dan Wen Yining hanya sekadar menambah pengalaman. Aku masih muda. Tim balapku juga sedang berkembang. Belum mau menikah terlalu cepat. Bisakah kamu menungguku beberapa tahun lagi? Tunggu berapa lama? Tunggu aku 5 tahun lagi. Kamu tidak akan pernah mengerti. Selama 5 tahun, aku berpacaran denganmu, betapa banyak penderitaan yang kualami. Kamu yang memberiku janji tentang pernikahan, tapi ketika aku menanyakannya padamu, kamu terus menghindar. Saat kamu menghindar, aku merasa terkuras, menderita. Apa ada yang salah dariku? Apa aku sangat buruk? Kenapa lelaki yang kucintai tidak mau menikahiku? Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan? Dua hari ini minum sampai mabuk berat. Kamu tidak peduli perutmu? Kapan Ning memutuskan untuk meninggalkanku? Sejak kamu bilang dia hanya latihan, pacarmu. Aku. Tapi tidak perempuan bisa move on hanya dalam 7 hari. Semua kekecewaan sedikit demi sedikit terakumulasi. Aku bersalah padanya. Kamu memang bajingan, tapi setidaknya kamu adikku. Ning sudah punya awal baru, jangan ganggu dia lagi. Jangan pernah lagi mempermainkan perasaan wanita. Aku tidak mempermainkan perasaannya. Tujuanku bersamanya memang tidak murni. Tapi aku mencintainya. Terlambat. Dia sudah menjadi istri orang lain. Gu Shizo. Gu Shizo. Kamu tidak paham apa yang aku katakan? Aku dan kamu sudah bukan teman lagi. Perasaan kita selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Karena Wen Yining. Bukan aku yang menyebabkan pacarmu hilang. Kenapa kamu melampiaskan amarah padaku? Shen Qinghuan. Kamu pikir, aku benar-benar tidak bisa melihat tipu dayamu? Setelah kamu kembali, kamu terus menggoda aku. Aku di antara kamu dan Ning goyah di antara kalian berdua. Tapi saat aku benar-benar kehilangan Ning, baru aku tahu hatiku sendiri. Aku bukan orang baik. Tapi aku tidak mau terus salah. Selamat tinggal. Gu Shizo. Baru bekerja 3 hari. Kamu sudah terlambat dan pulang awal. Kalau tidak mau kerja, jangan kerja. Maaf, kepala toko. Selamat datang. Silakan lihat dan pilih. Besok akan bertemu keluarga Pak Pei, khusus datang untuk beli baju. Kamu serius dengan Pak Pei? Besok orang tua kita berdua bertemu. Aku agak gugup. Yuzi, orang tuaku bilang, sudah naik mobil ke sini. Ya, aku bawa mobil, segera sampai restoran.
Hei, Shizou, datanglah ke serikat, ada masalah. Ada apa? Ikut aku. Ini dia, masuklah. Dahuang. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Shizou, King Huan yang memintaku melakukan ini, dia bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan denganmu. Kamu bicara baik-baik dengan King Huan ya. Shen King Huan. Ning Ning. Gu Shizou. Paman dan bibi? Kamu dan Yining sudah menikah. Masih panggil orang tua Yining sebagai paman dan bibi? Segera ganti panggilan. Ini kan belum diberi uang ganti panggilan. Maaf, Ibu Besan, anak-anak menikah terburu-buru. Saya juga baru tahu. Ya, begini jadinya. Tidak apa-apa. Tahu Yining dan Yuzi. Anak-anak yang begitu baik bersama. Kami sebagai orang tua jadi tenang. Apakah Yuzi dan Yining tidak ikut denganmu? Bukankah dia sudah datang? Itu dilakukan oleh Shen King Huan. Kamu dan Shen King Huan sebenarnya mau apa? Saya juga dibohongi datang ke sini. Kamu, hari ini ada urusan mendesak. Hari ini adalah hari makan bersama kedua orang tua. Aku ingin tanya satu hal. Aku bilang, jika saat itu aku datang untuk membajak pernikahan, apakah kamu akan ikut denganku? Tidak. Selama 5 tahun ini, kamu selalu mengutamakanku. Aku tidak percaya, kamu bilang tidak cinta begitu saja. Aku yang selalu mengutamakanmu. Tapi kamu tidak pernah memikirkanku. Ini yang kamu persiapkan untukku, kan? Ruang pesta itu. Kamu awalnya bermaksud untuk melamarku, benar kan? Benar. Kenapa berubah menjadi pernikahan? Sudah tidak penting. Katakan padaku. Sudah tidak penting. Bagaimana? Belum tersambung? Jangan-jangan ada apa-apa. Kamu datang untuk apa? Wen Yining terlambat, kan? Aku tahu hari ini adalah pertemuan kedua orang tua kalian. Wen Yining tidak akan datang. Apa yang kamu katakan? Dia bersama Gu Shizou. Pasti sekarang lagi mesra-mesraan, ya? Apa yang kamu omongin di sini? Aku tidak ngomong sembarangan. Kamu ibunya Wen Yining, kan? Putrimu, sebelum menikah, berpacaran dengan seorang pembalap selama 5 tahun, lalu langsung pindah ke Tuan Pei. Apa kamu sudah bilang soal ini ke orang tua Tuan Pei? Anda Nyonya Pei, kan? Saya pernah lihat Anda di laporan. Menantu Anda, Wen Yining, sebelum menikah, berpacaran dengan pembalap Gu Shizou selama 5 tahun. Pasti sudah sering tidur bersama, kan? Putra Anda menikahi seorang wanita bekas pakai. Apa Anda tahu soal itu? Siapa kamu? Berani menghina putriku? Apa aku menghina? Kalian sendiri nggak sadar? Dia dan Gu Shizou sekarang lagi bareng di gudang perkumpulan balap, nggak tahu lagi ngapain di sana. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat sendiri. Wen Yining, Gu Shizou, kalian berdua, bersiaplah hancur reputasinya. Kamu kenapa? Aku tiba-tiba merasa panas. Kamu tadi bilang, yang nyuruh kamu ke sini adalah Shen King Huan, ya? Iya. Aku dibawa ke sini dalam keadaan pingsan. Shen King Huan entah ngasih aku apa.
Sekarang kepalaku pusing dan badanku lemas. Ada orang gak? Dahuang. Dahuang. Nyonya Pei, Direktur Pei, aku juga khawatir kalian tertipu. Di Jiangcheng, keluarga Pei juga keluarga terpandang. Kalau orang lain tahu putra kalian menikahi kain bekas yang sudah dipakai orang, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Kamu juga seorang wanita dewasa? Apa kamu tidak pernah pacaran dengan siapapun? Kenapa hubungan normal pria wanita bisa kamu gambarkan seburuk itu? Nyonya Pei, Shen Qinghuan, apa kau pikir keluarga Pei itu bodoh? Apa kamu kebanyakan baca novel murahan? Kira aku nggak punya otak? Aku sudah menghubungi asisten untuk lapor polisi. Dia akan membantu penyelidikan. Jika istriku mengalami apapun di perkumpulan itu, aku akan menyuruh pengacaraku menghubungimu untuk tuntutan ganti rugi. Nggak akan ada toleransi. Ma, Pa, aku ke perkumpulan jemput Yining. Baik, cepat pergi. Ada apa-apa, telepon saja. Panas, panas. Gimana kabarnya? Jangan mendekat. Ini obat bius, dia memberiku obat bius. Aku antar kamu ke rumah sakit. Yining? Ada apa dengannya? Dibius oleh Shen Qinghuan. Tidak apa-apa, tunggu setengah jam lagi, obat di dalam tubuhnya akan terurai bersih. Terima kasih, dokter. Dokter, tolong obati lukanya juga. Yining tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Gu Shizhou, ini ulahmu, kan? Aku akan bertanggung jawab. Tidak perlu. Aku sudah melapor polisi. Sepertinya Shen Qinghuan sekarang di kantor inspektorat. Jika tidak ada yang menjamin, dia tidak akan keluar setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Gu Shizhou, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ayo kita bicara. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Jangan dekati Yining lagi. Berani mendekatinya lagi, aku akan bunuh kamu. Apa hakmu mengancamku? Yang tidak punya hak adalah kamu. Main dua hati. Saat mendapatkannya, kamu menyakitinya habis-habisan. Habis, Shen Qinghuan berani melakukan hal seperti ini? Apa kamu, Gu Shizhou, tidak punya tanggung jawab? Dulu kamu pacar Yining, aku tahu batas, tidak mendekat. Sekarang Yining adalah kekasihku, berani mendekati Yining lagi, aku akan bunuh kamu. Pei Yuzi, kamu juga laki-laki. Kamu sekarang cinta Yining, bisa kamu jamin kamu masih akan mencintainya nanti? Cinta itu ada masa simpannya. Sekarang cinta, berani jamin nanti masih sangat cinta. Sekarang asal bicara mengancamku di sini, berani jamin nanti tidak berubah hati? Setidaknya, aku 10 tahun tidak berubah hati. Aku mencintainya selama 10 tahun. Aku tidak sepertimu. Apa dia tahu? Dia tidak perlu tahu. Dia di sisimu hanya cadangan, tapi di sisiku, dia selalu yang pertama. Ya. Aku selalu mendahulukanmu dalam segala hal, tapi kamu tidak pernah memikirkan aku. Masa lalu Yining denganmu, aku tidak peduli, yang aku pedulikan adalah masa depannya denganku, Gu Shizhou. Kamu harus mundur. Bisakah kamu menungguku beberapa tahun lagi? Berapa lama? Tunggu aku 5 tahun lagi. Shizhou, Yining sudah bangun. Kamu dan Yining sudah masa lalu. Suatu hari nanti, aku akan menggunakan cincin berlian rancangannya untuk melamarmu. Kamu begitu yakin, aku akan menikahimu nanti?
Jika kamu tidak menikah denganku, kamu akan menikah dengan siapa? Kamu milikku. Hanya boleh pakai gaun pengantin untukku. Kak, akulah yang kehilangan Yining. Benar, kan? Setiap orang punya jodohnya masing-masing. Hanya saja jodoh Yining, bukan kamu. Hanya itu. Aku dan Yining pergi dulu. Hati-hati di jalan. Bagaimanapun juga, hari ini tetap terima kasih. Yining diberi obat oleh seseorang, kamu tidak memanfaatkan situasi. Apakah tubuhmu sudah tidak apa-apa? Sudah tidak apa-apa, bagaimana dengan tanganmu? Sudah sembuh? Tidak apa-apa. Baik. Kalau begitu, selamat tinggal. Selamat tinggal. Lepaskanlah. Kau dan Yining sudah berakhir. Itu kamu. Tapi bagaimanapun, 5 tahun berpacaran ini, hanya aku seorang yang sungguh-sungguh menjalani hubungan ini. Aku hanya buku latihanmu. Kamu tidak akan pernah mengerti. Selama 5 tahun aku bersamamu, betapa banyaknya aku dikecewakan. Kamu yang memberiku janji tentang pernikahan. Tapi saat aku menanyakannya padamu, kamu terus menghindar. Saat kamu menghindar, aku merasa lelah secara batin. Aku menderita. Apakah ada yang salah dariku? Apakah aku sangat buruk? Mengapa laki-laki yang kucintai tidak mau menikahiku? Aku tidak bisa melepaskannya. Gu Shizou. Aku tahu aku sangat buruk. Aku brengsek. Tapi, aku sudah terbiasa denganmu. Aku menyesal setiap saat atas luka yang pernah kuberikan padamu. Kumohon, lihatlah aku kembali. Aku tidak bisa menerima bahwa kedepannya hidup tanpa dirimu. Kumohon, jangan tinggalkan aku, ya. Kumohon, kembalilah. Biarkan aku mengatakan padamu secara langsung, kata maaf. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kenapa tidak mengejarnya lagi? Aku tidak tahu. Bagaimana harus menghadapinya? Pak, beli 1 tusuk permen Hao. Wen Yining. Sebentar lagi tanggal perkiraan lahir, kenapa tidak di rumah sakit, kabur lagi diam-diam. Tapi aku sangat ngidam. Pak, 1 tusuk lagi? Ngidam sekali? Pasti yang dikandung anak laki-laki yang nakal. Terima kasih, suamiku. Jangan bilang ibumu. Jika mereka tahu aku membelikanmu camilan lagi diam-diam, aku akan dimarahi habis-habisan. Tenang, pasti ku simpan rahasia.